Pada awal musim gugur, iring-iringan keluarga Li memasuki kota Bianjing yang megah. Suasana pasar dipenuhi pedagang kain sutra, aroma rempah, dan warna-warni payung yang dijajakan. Nyonya Li, janda kaya dari Luoyang, menatap kota itu dengan mata penuh tekad. Ia telah meninggalkan kampung halamannya demi membuka lembaran baru, membangun kedai teh dan menemukan jodoh terbaik bagi kelima putrinya. Kelima putrinya, Li Wan-er, Li Ruqing, Li Mingzhu, Li Ying, dan Li Baoqin, turun dari kereta dengan perasaan campur aduk. Sebagian bersemangat, sebagian lagi khawatir. Mereka bukan hanya harus membiasakan diri dengan kota baru, tetapi juga menghadapi rencana ibunya yang ingin segera mencarikan jodoh bagi masing-masing. Walau sering mengeluh, mereka tahu ibunya menginginkan yang terbaik. Rumah baru mereka terletak di dekat distrik komersial, tidak jauh dari istana administratif kota. Bangunan lama yang disewa Nyonya Li untuk dijadikan kedai teh tanpa usang namun memiliki struktur kuat. Sedikit perbaikan, dan tempat ini akan menjadi pusat minum teh paling ramai di Bianjing, kata Nyonya Li penuh keyakinan. Para putri langsung bergerak. Wan-er mengatur tata letak ruangan, Ruqing mengawasi tukang, Mingzhu mengevaluasi bahan dekorasi, Ying mengurus keuangan awal, dan Baoqin mencatat kebutuhan dapur. Walau sering berdebat, kerja sama mereka menjadikan rumah itu hidup kembali. Setiap sudut mulai berubah, menyimpan harapan baru. Di tengah renovasi, seorang pemuda tampan berpakaian pejabat rendah lewat. Ia berhenti sebentar memperhatikan para putri bekerja. Tanpa diketahui mereka, pemuda itu, Zhao Renshu, sekretaris muda pemerintahan kota, akan menjadi salah satu tokoh penting dalam perjalanan keluarga Li. Ia tersenyum tipis sebelum berjalan pergi, tidak menyangka takdirnya mulai bergerak. Renovasi berjalan cepat. Dalam beberapa minggu, kedai teh keluarga Li berdiri dengan tampilan baru, dinding kayu dipernis, lampion merah bergelantungan, dan aroma teh melati memenuhi udara. Nyonya Li memberi nama kedai itu, Hi Chavang, yang berarti kedai teh harmoni. Namanya mencerminkan harapan, mendatangkan keberuntungan dan jodoh baik. Hari pembukaan menjadi hari yang sibuk. Para tetangga, pedagang, hingga pejabat kecil datang mencoba teh buatan keluarga Li. Wan-er menunjukkan keramahan luar biasa, membuat pelanggan betah. Ruqing sibuk menata kembali kursi yang dipindahkan sembarangan oleh pelanggan. Sementara itu, Mingzhu sempat bertengkar kecil dengan koki baru karena teh terlalu pahit. Saat keramaian memuncak, Zhao Renshu masuk dengan sikap tenang dan penuh wibawa. Mengenakan jubah resmi biru gelap, ia menarik perhatian seluruh ruangan. Di luar dugaan, ia mengakui kedai teh itu sebagai lokasi istirahat favorit pejabat muda. Komentarnya yang lembut membuat semua mata tertuju pada Wan-er, yang tiba-tiba merasa wajahnya memanas. Nyonya Li mengamati interaksi itu dengan mata berbinar. Ia berdeham kecil, memberi sinyal jelas bahwa peluang perjodohan sedang terbuka. Namun Wan-er justru panik, menjatuhkan cangkir teh hingga menimbulkan gelak tawa pelanggan. Zhao Renshu hanya tersenyum lembut, menunjukkan bahwa ia tidak tersinggung sedikit pun. Di malam hari, ketika kedai mulai sepi, keluarga Li berkumpul membahas hari pertama. Banyak tantangan muncul, tetapi hasilnya melampaui harapan. Kedai mulai dikenal, hubungan baru terbentuk, dan takdir pun perlahan mulai menyatukan orang-orang yang tidak pernah membayangkan akan saling bertemu. Ketenaran Hi Chavang menyebar cepat di distrik perdagangan. Pelanggan terus berdatangan, namun semakin ramai kedai itu, semakin banyak pula masalah yang muncul. Ruqing bertengkar dengan pemasok teh karena kualitas daun teh yang menurun. Sementara itu, Baoqin mengeluh karena persediaan dapur tidak pernah cukup, seolah permintaan selalu lebih banyak daripada yang mereka perkirakan. Nyonya Li berusaha menenangkan semuanya, tetapi kerutan di dahinya makin jelas. Di tengah kekacauan itu, seorang pria muda berpakaian pedagang kain memasuki kedai. Wajahnya bersih dan senyumannya ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai Gu Minghao, pemilik toko kain ternama di Bianjing. Saat melihat Mingzhu sibuk menata dekorasi kedai, ia langsung menawarkan bantuan, menyarankan kain-kain yang cocok untuk menambah estetika kedai. Mingzhu awalnya menolak, namun setelah melihat contoh kain sutra yang ia bawa, pipinya merona. Sementara itu, di luar kedai, seorang wanita bangsawan turun dari tandu bergaya mewah. Ia adalah Lady Su, putri dari pejabat tinggi pemerintahan kota. Dengan gaya angkuh, ia masuk ke kedai dan menatap seisi ruangan dengan tatapan meremehkan. Ia bertanya dengan suara keras, "Ini kedai teh yang sedang dibicarakan orang?" "Sangat biasa saja." Para putri Li menahan napas, tidak ingin menimbulkan masalah di awal usaha.
Renshu yang kebetulan berada di kedai segera memberi salam sopan kepada Lady Su. Ternyata mereka saling mengenal, bahkan dekat karena keluarga mereka memiliki hubungan politik. Namun tatapan Lady Su ke arah Renshu mengandung kepemilikan, seolah mengatakan bahwa tidak ada perempuan lain yang pantas berada di dekat pria itu. Wan Er melihat semua itu dari kejauhan dan hatinya mengencang tanpa alasan yang jelas. Menjelang malam, setelah kedai tutup, keluarga Li membahas kedatangan Lady Su yang membawa aura tidak menyenangkan. Nyonya Li hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa dengan semakin populernya kedai, bukan hanya pelanggan baik yang akan datang, melainkan juga orang-orang yang dapat membawa masalah. Malam itu, keluarga Li mulai menyadari bahwa kehidupan di Bianjing tidak semudah yang mereka bayangkan. Keesokan harinya, Gu Minghao kembali datang dengan membawa gulungan kain baru. Ia menyerahkan semuanya kepada Mingzhu tanpa meminta imbalan apapun. Namun, tatapannya yang lembut membuat adik-adiknya segera menatap satu sama lain, menyadari ada sesuatu yang berkembang. Mingzhu, meskipun mencoba menjaga wibawa, tidak bisa menyembunyikan senyum kecil ketika melihat warna-warna kain yang ia pilihkan. Sementara itu, Wan Er bertugas di meja depan, tetapi pikirannya masih memikirkan kejadian hari sebelumnya. Ia tidak tahu mengapa komentar Lady Su mengganggu pikirannya, atau kenapa senyum Zhao Renshu selalu muncul di benaknya. Saat Renshu tiba lagi di kedai untuk membeli teh pagi, Wan Er menyambutnya dengan gugup. Renshu tersenyum tipis, berkata bahwa tehnya adalah yang terbaik di seluruh kota. Wan Er hampir menjatuhkan cangkir lagi. Di dapur, Bao Qin dan Ying mencoba resep baru untuk kudapan pendamping teh. Namun percobaan mereka berubah menjadi bencana ketika adonan tumpah ke lantai dan memenuhi dapur dengan aroma gosong. Ruking masuk, memarahi keduanya sambil mengibas-ngibaskan tangan. Suasana kacau itu membuat seluruh keluarga tertawa, mengurangi ketegangan yang sempat menyelimuti kedai setelah kedatangan Lady Su. Di luar kedai, rumor mulai beredar bahwa Lady Su tidak menyukai keluarga Li karena keberadaan mereka menarik perhatian Renshu. Beberapa pelanggan bahkan berbisik bahwa Lady Su bermaksud memberi tekanan agar kedai itu tutup. Kabar itu membuat Nyonya Li menghela napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa wanita bangsawan itu bukan sosok yang bisa disepelekan. Namun menjelang malam, ketika kedai hampir kosong, Renshu kembali datang. Kali ini ia tidak memesan teh. Ia hanya berdiri di depan kedai dan berbicara pelan kepada Wan Er bahwa ia tidak perlu merasa terintimidasi oleh siapapun. Wan Er menatapnya, merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Tanpa mereka sadari, percikan kecil telah tumbuh menjadi api yang perlahan mulai menyala. Aktivitas di Hi Cafang semakin meningkat, namun ketegangan di balik layar juga bertambah. Seorang pria asing berwajah keras sering terlihat mengamati kedai dari kejauhan. Ruking merasa curiga dan beberapa kali memergoki pria itu mencatat hal-hal tidak jelas di sebuah gulungan bambu kecil. Ketika ia mendekat, pria itu selalu pergi dengan cepat, seolah tidak ingin terlihat. Nyonya Li meminta semua putrinya untuk lebih berhati-hati. Di saat yang sama, Lady Su kembali menunjukkan ketidaksukaannya. Ia mengirim pelayannya ke kedai untuk menyampaikan kritik-kritik pedas, mulai dari rasa teh, kebersihan meja, hingga tata letak ruangan. Semua itu bukan karena ia benar-benar peduli, melainkan semata-mata karena keberadaan Wan Er di dekat Zhao Renshu membuatnya merasa terancam. Para pelanggan mulai merasakan ketegangan, tetapi anehnya, justru rasa penasaran mereka semakin meningkatkan popularitas kedai. Gu Minghao, yang kini sering membantu keluarga Li, mencoba memberi semangat kepada mereka. Kehadirannya membawa suasana positif, terutama bagi Mingzhu yang diam-diam mulai menunggu kedatangannya setiap pagi. Namun di balik senyum ramahnya, ia tampak menyimpan beban pikiran. Saat ditanya, ia hanya tersenyum samar dan mengatakan bahwa bisnis kain sedang mendapat tekanan dari seseorang yang tidak ingin tokonya terus berkembang. Di malam yang tenang, Renshu datang mencari Nyonya Li. Ia memperingatkan bahwa belakangan ini muncul laporan mengenai kelompok penagih pajak ilegal yang memeras para pedagang baru di kota Bianjing. Meskipun ia tidak menyebut nama, Nyonya Li langsung memahami bahwa kedai mereka mungkin menjadi target berikutnya, mengingat keberhasilan mereka yang semakin terlihat. Kekhawatiran pun semakin menebal. Ketika keluarga Li bersiap untuk menutup kedai, pria asing yang sering mengintai itu tiba-tiba masuk. Ia melemparkan sekeping token kayu di meja, sebuah tanda yang digunakan oleh kelompok pemalak di distrik itu. Jika ingin tetap berjualan di kota ini, katanya dengan suara tajam, bayarlah biaya perlindungan. Setelah itu ia pergi. Putri-putri Li membeku ketakutan, menyadari badai telah dimulai. Pagi hari di kedai penuh kecemasan. Wan Er, yang biasanya paling tenang, terlihat gelisah. Ruking berkali-kali memeriksa pintu dan jendela,
Sementara Baoqin tidak bisa fokus membuat kue. Nyonya Li mencoba menenangkan semuanya, meyakinkan mereka bahwa ancaman itu hanyalah gertakan. Namun di dalam hatinya sendiri, ia tahu bahwa dunia pedagang di Bianjing jauh lebih keras daripada yang ia duga. Zhao Renshu datang lebih awal dari biasanya. Setelah melihat token kayu tersebut, wajahnya langsung berubah serius. Ia mengatakan bahwa kelompok pemalak itu dikenal sebagai Geng Seribu Serigala, terkenal karena menekan pedagang kecil, namun secara misterius dibiarkan begitu saja oleh beberapa pejabat korup. Mendengar hal itu, keluarga Li menjadi semakin cemas. Namun Renshu berjanji akan membantu semampunya, meskipun sebagai pejabat muda ia memiliki keterbatasan. Gu Minghao juga muncul dan tampak marah besar ketika mendengar kejadian itu. Ia menceritakan bahwa tokonya pernah mengalami hal serupa. Namun ia menolak membayar dan akhirnya mendapat masalah besar. Ia memperingatkan keluarga Li agar berhati-hati, terutama karena seseorang di balik layar seolah sengaja membidik usaha-usaha baru yang mulai naik daun. Ketika Ming Zhu melihat tatapan sedih di mata Ming Hao, ia menyadari bahwa pria itu menyembunyikan luka yang lebih dalam. Di tengah kecemasan itu, kedai tetap harus berjalan. Pelanggan berdatangan, tak mengetahui badai yang mengintai keluarga Li. Wan Er mencoba tersenyum, namun Renshu bisa melihat bahwa ia berusaha keras. Ketika ada kesempatan, ia mendekatinya dan berkata, "Selama aku di kota ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh keluarga kalian." Kata-kata itu membuat Wan Er hampir menangis lega. Malam harinya, keluarga Li berkumpul di ruang utama. Mereka sadar bahwa menyerah bukanlah pilihan. Dengan tekad baru, mereka memutuskan untuk tetap membuka kedai esok hari. "Kita tidak datang ke Bianjing untuk kalah," kata Nyonya Li. Putri-putrinya mengangguk, tangan saling menggenggam, keyakinan mereka kembali tumbuh. Tanpa mereka sadari, ikatan keluarga yang kuat inilah yang nantinya akan menjadi kekuatan terbesar mereka. Hari berikutnya, Hi Chafang tetap buka seperti biasa, meski suasananya lebih waspada. Para pelanggan yang setia datang seperti biasa, seolah memberi dukungan diam-diam terhadap keluarga Li. Namun di sela kesibukan kedai, seorang pegawai tua dari pasar kain datang diam-diam menemui Ming Zhu. Dengan suara pelan, ia mengungkapkan bahwa salah satu pedagang besar di kota, Tuan Han, adalah orang yang berada di belakang banyak pemerasan yang menimpa pedagang baru, termasuk toko Gu Minghao. Ming Zhu terkejut, apalagi mendengar bahwa Tuan Han memiliki dendam lama pada keluarga Gu. Menurut sang pegawai, Gu Minghao pernah menolak tawaran kemitraan yang curang, sehingga sejak itu ia menjadi target tekanan. Ming Zhu baru menyadari bahwa senyuman Ming Hao selama ini menyembunyikan beban berat. Ketika ia ingin menceritakan ini pada keluarganya, tiba-tiba Ming Hao sendiri muncul di kedai, terlihat lebih letih dari biasanya. Ruking, yang sejak awal curiga pada banyak hal, tidak bisa menahan diri dan bertanya langsung pada Ming Hao. Pemuda itu terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan, mengakui kebenaran semuanya. Ia mengatakan bahwa ia berusaha melindungi kedai teh keluarga Li agar tidak ikut terseret dalam masalahnya, tetapi rupanya ancaman itu sudah menyebar ke arah mereka juga. Ming Zhu merasakan hatinya sakit melihat betapa kerasnya Ming Hao berjuang sendirian. Sementara itu, Renshu diam-diam menyelidiki lebih jauh kelompok Geng Seribu Serigala. Ia menemukan bahwa beberapa pejabat kota sengaja menutup mata terhadap tindakan mereka karena menerima keuntungan dari Tuan Han. Temuan itu membuat Renshu semakin marah, tapi ia juga tahu ia harus berhati-hati. Satu langkah salah dan jabatannya bisa dicabut. Namun demi melindungi Wan Er dan keluarganya, ia bersiap mengambil risiko. Menjelang malam, seseorang melemparkan batu ke jendela kedai, disertai catatan ancaman baru. Putri-putri Li terkejut dan ketakutan, sementara Nyonya Li tampak pucat. Namun kali ini, berbeda dari sebelumnya, bukan kepanikan yang muncul, melainkan tekad. Mereka tidak akan lari. Tidak setelah semua yang telah mereka bangun. Setelah insiden lemparan batu, Renshu meminta agar kedai tutup selama 1 hari agar keluarga Li bisa berkumpul dan mencari strategi. Namun Nyonya Li menolak dengan tegas. "Jika kita berhenti sekarang, mereka akan berpikir kita mudah diancam," katanya. Meski berat, semua putrinya akhirnya setuju. Mereka memutuskan untuk tetap buka, tetapi memperketat keamanan dan meminta beberapa tetangga untuk membantu mengawasi sekitar. Di tengah suasana tegang itu, Ming Hao datang membawa berita penting. Ia menemukan bahwa catatan keuangan Tuan Han memiliki sejumlah kejanggalan yang bisa membuktikan tindak pemerasan. Namun bukti itu masih belum cukup untuk membawa masalah ini ke pihak berwajib tanpa dukungan pejabat yang benar-benar bersih. Mendengar itu, Renshu tahu bahwa saatnya melibatkan atasannya yang dipercaya,
Tetapi ia juga sadar ini akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Wan Er, yang selama ini selalu tampak lembut, akhirnya menunjukkan ketegasan yang mengejutkan seluruh keluarga. Ia mengusulkan untuk mengundang beberapa pejabat kota dan tokoh masyarakat ternama ke kedai dengan alasan memperkenalkan menu baru. Dengan begitu, kedai akan tetap ramai dan para pemalak tidak akan berani bertindak terang-terangan. Usulan itu diterima bulat oleh semua anggota keluarga. Di hari pelaksanaan acara, kedai penuh sesak oleh tamu penting. Para putri Li bekerja keras menyajikan teh terbaik mereka. Renshu hadir sebagai tamu kehormatan, sementara Ming Hao mengawasi dari kejauhan, memastikan tidak ada orang mencurigakan masuk. Sejumlah pejabat terlihat terkesan dengan keramahan dan kualitas kedai tersebut, membuat rumor positif menyebar lebih luas. Namun di tengah keramaian, sosok Tuan Han tiba-tiba muncul di pintu. Dengan pakaian mahal dan tatapan licin, ia melangkah masuk dan menyapa Renshu seolah-olah mereka kawan lama. Suasana langsung berubah tegang. Wan Er menatap Tuan Han dengan hati berdebar, sementara Ming Hao mengepalkan tangan di balik meja. Kedatangan pria itu menandai bahwa konflik ini tidak lagi bisa dihindari. Kehadiran Tuan Han membuat seluruh kedai seketika hening. Para pejabat yang sebelumnya menikmati teh tanpa saling memandang, beberapa bahkan menundukkan kepala, seolah mengetahui reputasi gelap pria itu. Tuan Han berjalan perlahan, matanya menyapu ruangan sebelum berhenti pada keluarga Li. Senyumnya tampak ramah, namun ketegangan menempel di udara seperti kabut yang sulit menghilang. Kedai kalian sangat ramai, katanya, aku harap kalian tidak lupa pada aturan tidak tertulis di kota ini. Renshu melangkah maju, sikapnya tenang namun tegas. Aturan yang mana, Tuan Han? Jika berkaitan dengan pajak, izinkan aku sebagai pejabat memeriksanya. Kalimat itu membuat beberapa tamu menahan napas. Tuan Han menatapnya dalam-dalam, jelas merasa tertantang, tetapi ia tidak bisa membuat keributan di hadapan banyak saksi penting. Wan Er memandang Renshu dengan campuran kekhawatiran dan kekaguman, ia tidak pernah melihatnya seberani ini. Ming Hao, yang biasanya ramah, berubah dingin. Ia mendekat dari sisi lain dan berkata, aturan kota atau aturanmu, Tuan Han? Tatapannya menusuk, mengingatkan Han pada konflik lama mereka. Para tamu mulai berbisik, dan tekanan sosial itu cukup untuk membuat Tuan Han mundur beberapa langkah. Namun sebelum pergi, ia menatap keluarga Li dan berkata, kalian tidak tahu siapa yang kalian tantang. Setelah Tuan Han keluar, suasana kembali hidup, seolah semua orang berusaha lupa pada ketegangan barusan. Namun bagi keluarga Li, itu adalah peringatan, perang terbuka kini tidak terhindarkan. Renshu dan Ming Hao duduk bersama Nyonya Li dan para putrinya, menyusun strategi. Renshu berencana membawa bukti pemerasan ke inspektur kota senior pada malam itu juga. Jika semuanya berjalan baik, ini bisa menjadi langkah awal menjatuhkan Tuan Han. Namun saat kedai akan tutup, geng 1000 serigala muncul. 5 pria berbadan besar menghalangi pintu. Pemimpin mereka, pria yang pernah melempar token kayu, menatap tajam dan berkata, Tuan Han ingin kalian tutup malam ini. Selamanya. Putri-putri Li saling menahan satu sama lain. Untuk pertama kalinya, kedai mereka berada dalam bahaya nyata. Ketika para pemalak mulai masuk, Renshu segera berdiri di depan keluarga Li. Ming Hao bergabung di sampingnya, keduanya membentuk perisai hidup. Namun yang mengejutkan semua orang, para tetangga di sekitar kedai datang satu persatu, membawa tongkat, obor, atau sekadar keberanian. Mereka berdiri di belakang keluarga Li, membentuk lingkaran perlindungan. Rupanya selama ini, keramahan keluarga Li membuat mereka dihormati di lingkungan tersebut. Geng 1000 serigala tidak menyangka mereka harus menghadapi belasan warga. Pemimpin geng itu menggeram, namun sebelum ia bisa memberi perintah, suara langkah kaki patroli pemerintah terdengar dari jalan. Inspektur kota yang disebut Renshu datang dengan sejumlah penjaga. Rupanya, Renshu diam-diam mengirim pesan sebelumnya. Inspektur itu menatap tajam para pemalak, lalu memperlihatkan gulungan surat perintah penangkapan resmi. Atas laporan pemerasan, intimidasi, dan pengancaman, kalian semua ditahan. Terpojok, para pemalak mencoba melawan, tetapi dalam hitungan menit mereka berhasil dilumpuhkan oleh penjaga kota. Tuan Han, yang mengintai dari kejauhan, tidak sempat kabur ketika inspektur lain muncul dan menyergapnya. Renshu memasukkan bukti yang dikumpulkan Ming Hao ke dalam gulungan laporan resmi, menambah daftar kejahatan Han. Wan Er melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca, bukan hanya karena kedainya selamat, tetapi karena pria yang ia sukai mempertaruhkan banyak hal demi keluarganya. Keesokan paginya,
Kedai teh kembali buka. Suasana terasa lebih hangat dari sebelumnya. Para pelanggan datang memberi ucapan selamat, dan beberapa pedagang kecil mengucapkan terima kasih karena keberanian keluarga Li telah membuka jalan bagi mereka untuk bebas dari pemerasan. Nyonya Li memeluk putri-putrinya dengan bangga. Kita tidak hanya membangun kedai, katanya, kita membangun rumah bagi banyak orang. Di antara keramaian itu, Wan Er dan Ren Shu berdiri berdua di dekat pintu, saling tersenyum malu. Di sudut lain, Ming Zhu dan Ming Hao saling menatap dengan makna yang sama. Kisah cinta mulai tumbuh di kedai teh itu. Tidak direncanakan, tidak dipaksakan, tetapi lahir dari keberanian dan kebersamaan. Keluarga Li akhirnya memahami bahwa jodoh yang terbaik bukan datang dari paksaan, melainkan dari perjalanan yang ditempuh bersama. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai.